Hai, Assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube saya. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya teman-teman. Dan seperti biasa, insya Allah hari ini saya mau share rutinitas kegiatan saya di rumah ya Mams. Jadi hari ini masih subuh ya teman-teman. Setelah sholat subuh, saya langsung keluar rumah, duduk-duduk di teras, menikmati udara segar yang masih berembun ya. Ini tuh rasanya seger banget teman-teman. Hawa di dalam rumah dan di luar tuh rasanya beda banget kalau pagi itu ya. Dan ini tentunya masih di hari yang sama dan di tempat duduk yang sama. Cuma saya dari tadi mondar-mandir keluar masuk rumah ya, karena dipanggilin sama anak saya yang ketiga. Hari ini kurang sehat teman-teman, agak demam gitu badannya. Dan beginilah suasana udara pagi di rumah saya ya teman-teman. Oke, kita lanjut masak ya. Dan ini yang sudah saya prepare tadi. Rencananya saya mau masak sayur sop, dan itu yang dicobek bumbu sayur sop, bawang merah, bawang putih, dan juga merica ya teman-teman. Kita langsung ulek aja nih. Jadi kalau teman-teman males ngulek atau belum punya cobek, teman-teman bisa alternatif bumbunya diiris-iris ya, lalu ditumis. Dan ini bumbu hasil ulekan ini nggak saya tumis ya, nanti langsung saya cemplungin aja ke panci sayur sopnya. Nah ini saya sudah selesai, mau saya sisihkan dulu di wadah lain, karena nanti cobeknya ini mau saya pakai untuk ngulek bumbu ikan gorengnya. Itu bumbunya hanya bawang putih, jahe, kunyit, ketumbar, dan garam ya. Dan bagi teman-teman yang baru belajar masak, mau nggak punya ketumbar bubuk, bisa diganti dengan ketumbar yang butiran ya teman-teman. Itu sama aja kok. Alhamdulillah ini bumbunya sudah halus ya, tinggal kita tambahin air. Airnya secukupnya aja teman-teman. Kita ngukur dengan jumlah bumbu dan garamnya ya teman-teman, biar nggak terlalu encer ataupun nggak terlalu kental, nanti bisa keasinan ya. Jadi begini teman-teman suasana pagi di kantor saya, kantornya para emak-emak. Jadi kalau teman-teman perhatikan di awal video ada tempe ya teman-teman. Ini rencananya mau saya kasih tepung aja, dan saya pakai tepung sajiku serbaguna ya. Nanti kalau dirasa kurang keasinan bisa kita tambahkan garam sedikit. Dan itu tadi saya tambahkan ketumbar bubuk ya teman-teman, jadi biar aromanya harum gitu tempenya kalau udah matang. Dan teman-teman bisa juga tambahkan bawang pre untuk celupannya ya, biar lebih harum lagi. Oke lanjut, karena airnya sudah mendidih, kita masukkan sayur-sayur yang keras-keras dulu ya, seperti wortel, buncis, dan kentang. Nanti untuk kolnya atau kubisnya kita masukkan terakhir ya, karena gampang lunak. Nah ini dia. Nanti kalau tempenya sudah matang, kita mulai menggoreng ikan ya. Nah sedikit tips nih untuk teman-teman. Kalau misalkan kita punya beberapa bahan yang akan digoreng seperti tempe, tahu, ikan, atau nugget, maka kita usahakan tahu dulu ya yang digoreng, kemudian tempe, lalu nugget, dan ikan. Jadi kita urutkan bahan mana saja yang tidak terlalu mengotori minyak dan tidak beraroma gitu ya. Untuk yang terakhir kali rencana akan kita goreng itu adalah bahan-bahan yang mengotori minyak ataupun bahan yang membuat minyak itu beraroma seperti ikan laut ini ya teman-teman, atau misalkan ayam yang bumbu kuning kayak gitu, itu kita masukkan terakhir saja teman-teman. Jadi biar kita nggak boros minyak ya, jadi nggak saring menyaring ataupun kita mengganti dengan minyak yang baru. Itu sih sedikit tips dari saya teman-teman. Dan bila ada dua bahan ya teman-teman, yaitu misal tempe dan tahu, teman-teman bisa masukkan tahu duluan baru kemudian tempe, karena si tempe ini akan membuat si minyak menjadi kekuningan dan kecoklatan ya. Berbeda dengan tahu, dia masih lumayan bening ya teman-teman. Kalau kita mau goreng itu dia masih bening minyaknya. Semoga tips yang sedikit ini bermanfaat ya teman-teman. Dan ini si kecil agak pengen dimanja ya.
dari tadi minta gendong, jadi terpaksa saya gendong sambil masak. Dan saya kalau lagi menghadapi situasi seperti ini, si kecil tidak bisa dikondisikan, maka saya matikan dulu kompornya teman-teman. Jadi masaknya bersambung gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang kita masukkan bawang yang sudah diiris ya. Untuk kemudian bawang ini nanti saya masukkan ke dalam sayur sop. Jadi saya angkat dulu bawang merah gorengnya, nggak sampai kecoklatan ya nanti, karena kalau coklat itu biasanya cepat berubah warna dan cepat gosong gitu. Dan untuk bawang merah gorengnya memang biasanya saya masukkan di akhir ya teman-teman. Untuk kuahnya bisa teman-teman tambahkan ayam ya untuk kaldunya. Anak saya mulai rewel teman-teman, mengeluh takut jatuh karena saya nggak pakai selendang ini gendongnya. Dan inilah keriuhan tugas kantor emak-emak ya teman-teman, alias dapur. Teman-teman pasti semuanya sudah mengalaminya ya, bahkan sering, bukan sekali dua kali ya. Nah ini dia teman-teman, sayur sopnya sudah mulai matang ya. Mau matikan kompor dulu. Ini ikannya saya beli satu bungkusnya itu isi 4 ya, harganya 7.000 teman-teman. Mungkin satu bungkus ini isinya 1/4 ya, nggak saya timbang sih tadi, saya cuma kira-kira aja sih, dari bobotnya sepertinya 1/4 kilo. Alhamdulillah masakannya sudah matang. Dan hari ini saya sepertinya nggak sempat bikin sambal tomat ya, biasanya saya pasangin sambal tomat, jadi di situ saya siapkan sambal hijau aja, sambal instan. Memang saya sudah stok untuk mendadak ya teman-teman si sambal ini. Dan kebiasaan saya suka icip-icip masakan saya sendiri ya teman-teman. Untuk memastikan apa yang terhidang untuk keluarga itu nggak keasinan atau nggak hambar. Jadi tahu. Dan ini mumpung si kecil gitu bisa dikondisikan, saya mau lanjut bersihin ikan yang baru saya beli ya. Ini tadi saya beli online dan langsung diantar ke rumah. Ikan apa ya ini namanya? Ikan cakalang apa ya? Tadi ini bobotnya ada 1,2 kilo. Sekilonya itu 35.000 gitu ya teman-teman. Dan ini tadi bayar 42.000 gitu ya. Ini jumbo banget ya teman-teman, 1,2 isinya 2 biji ya teman-teman, 2 ekor. Oke, sekarang saya mau lanjut bersihin ikannya dulu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat itu insangnya masih merah segar ya, karena ini memang katanya nelayannya itu baru mendarat ya teman-teman, jadi ikannya itu masih memang benar-benar segar. Jadi harga sesuai lah dengan apa yang kita dapatkan teman-teman, kita mendapat ikan yang segar gitu. Insya Allah nanti ikan ini rencananya mau saya pindang ya teman-teman, karena saya bingung nih mau dimasak apa ya, jadi kita pindang dulu biar kulkas saya muat, karena kalau sudah dipindang nanti antara kepala, duri, dan dagingnya mau saya pisahkan supaya bisa masuk ke kulkas saya yang mini. Karena kulkasnya ini benar-benar nggak muat ya teman-teman, freezernya ya teman-teman kalau untuk nyetok banyak. Oke teman-teman, kita mulai memindang si ikan ya. Dan nanti untuk bumbunya saya cuma pakai garam aja ya teman-teman. Sebenarnya bisa pakai daun salam juga ya, ditambah daun salam, tapi saya nggak pakai ya. Kita bilas dulu ikannya sampai bersih ya, lalu kita masukkan ke dalam wajan. Dan ini pindangnya saya nggak pakai air mendidih ya teman-teman, saya langsung aja masukkan di situ ya. Oke, sekarang kita lanjut bersihkan si insang dan kotoran-kotoran ikannya teman-teman. Jadi biar rumahnya nggak bau, kita harus segera bersihkan dan buang ke tempat sampah. Alhamdulillah ikan pindangnya sudah matang, kita dinginkan dulu ya teman-teman. Dan itu yang di mangkok Tupperware adalah sayur sop yang tadi ya. Jadi saya pindah tadi. Ini sayur sop yang tadi saya masak. Jadi saya duduk di meja makan sambil mangkuk si kecil ya. Dan pengen merasakan
enaknya duduk di kursi dulu. Jadi saya makan kurma dulu sambil nunggu si ikannya dingin ya, karena sebentar lagi mau saya masukkan ke freezer biar uap panasnya hilang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan kurma teman-teman. Ini kurma Sukari ya teman-teman. Satu timbanya itu 50.000. Kemarin sebenarnya saya lagi nggak kepingin beli kurma karena anak saya yang di pondok minta kurma. Akhirnya saya beli 2 timba, satu untuk anak saya dan satu ditaruh di rumah. Oke, istirahatnya sudah selesai, anak saya sudah mau ditaruh dan mulai main lagi. Sekarang kita mau lanjut mencuci wajan ya teman-teman, dan perabotan yang belum saya cuci tadi. Jadi ada sebagiannya sudah saya cuci tapi nggak saya rekam ya teman-teman. Efek tadi si kecilnya agak manja gitu ya. Dan itu next PR saya untuk menghilangkan gosong di bagian bawah wajan ya teman-teman, karena saya ada juga wajan yang lebih parah gosongnya dan belum saya apa-apain. Jadi saya cuci biasa aja, belum saya kerok atau saya kasih bahan-bahan untuk membersihkan. Dan itu botolnya tidak jadi saya cuci karena susah banget buka tutupnya, mungkin nanti perlu bantuan Pak suami ya. Kita bersihkan dulu area zinc-nya biar nggak bau amis darah ikannya tadi ya teman-teman. Sekalian kita bersihkan sedikit noda-noda ya, bekas sabun-sabun. Ini saya rutin membersihkannya setiap hari ya teman-teman, karena saya nggak suka numpuk gitu ya, di zinc ada bekas kayak lumut-lumut gitu. Jadi saya memang rutin bersihin setiap hari. Jadi kita mau refill dulu sabun cuci piringnya ya teman-teman. Ini saya pakai Sunlight, isinya jadinya tuh putih nggak hijau, yang terbaru ini ya. Alhamdulillah sudah selesai membersihkan dapur ya teman-teman. Sebentar lagi saya mau mandikan anak saya ya teman-teman, karena nggak terasa ini sudah sore. Nah ini saya mau mandikan anak saya dulu. Tadi saya sudah bersih-bersih ya, nyapu, tapi tidak saya videokan. Ini saya lagi gemes banget sama anak saya. Kenapa ya, anak kecil itu walaupun belum mandi tuh kayak baunya tuh masih seger, harum gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ini saya sudah selesai mandikan, mau pakaiin baju ya teman-teman. Setelah ini saya mau suapin si adik. Habis suapin si adik, saya mau lanjut suapin si kakak ya, karena kalau duduk katanya pusing, biasanya makan sendiri. Jadi nanti ini rencananya mau saya suapin dan mau saya kasih obat ya, paracetamol gitu atau obat penurun demam, biar bisa aktivitas lagi seperti biasa. Karena ini hobinya memang anak ini main sepeda ya biasanya, dan seharian ini nggak kemana-mana, hanya tiduran aja. Oke, setelah ini saya mau lanjut ambil makan untuk si kecil ya teman-teman. Ini yang sayur-sayur yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan tante semua. Terima kasih sudah menonton channel Umiku. Wassalamualaikum.